Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video dari channel seorang Habib, di mana di sana ditampilkan ada gambarnya Harry Pras, yang sepertinya ini gambar ketika Harry Pras dipersekusi, ya, dipersekusi sama jamaah siapa itu namanya, ustadz siapa ya, yang salaman dengan jamaah perempuan, ya ustadz siapalah, wallahu alam kaum muslimin, ya. Ada ini videonya kaum muslimin, ya. Ini ketika Harry Pras mengkritik kiai ini, ya, kemudian jamaahnya atau apanya lah, ya, yang jelas simpatisannya lah, yang nggak terima, kemudian ngundang Harry Pras untuk dialog, katanya untuk dialog. Tapi setelah sampai di tempat tersebut ternyata bukan dialog, ya, tapi ternyata Harry Pras malah dipersekusi, dipaksa untuk membuat surat pernyataan, surat permohonan maaf lah intinya kaum muslimin, ya, dipaksa, bahkan sampai ditoyor-toyor kepalanya, ya. Nggak sopan banget, ya, mereka beraninya keroyokan. Coba kalau 1 lawan 1, ya nggak bakal berani, ya. Itu videonya viral beberapa waktu yang lalu kaum muslimin, ya. Dan di video ini, ya, Habib ini menampilkan gambarnya Harry Pras, dan kemudian di dalamnya membahas, ya, tentang Harry Pras lah, ya, dan secara umum tentang youtuber-youtuber yang banyak mengkritik dongengan para Kabib Ba'alawi kaum muslimin, ya. Ya, mereka sudah mulai resah, ya. Coba kita simak bagaimana videonya kaum muslimin. Bagaimana sikap kita di zaman fitnah ini, di mana ada beberapa YouTuber postingannya mencaci ulama, alasannya ingin mengkritisi ulama yang tidak sepemahaman dengannya. Namun dia sendiri tidak begitu paham dengan agama. Isi postingannya menampilkan potongan video ulama kemudian dikritisi. Postingan itu lewat di beranda Instagram atau YouTube. Mendengar penjelasan tidak sopan banget kepada ulama, bahkan Habib Umar juga dicaci di postingannya. Bagaimana sikap kita? Apakah boleh berkomentar di postingannya atau seperti apa? Lihat sekilas videonya karena lewat di beranda bikin hati jengkel. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya Habib. Ini pertanyaannya saja sudah sangat tendensius kaum muslimin, ya. Orang mengkritik disebut menghujat, mencaci maki, ya. Siapa yang menghujat? Siapa yang mencaci maki? Gak ada. Kami para YouTuber itu mengkritik, ya. Dan yang dikritik itu ya silakan nilai sendiri, ya. Apakah kritikan itu benar apa salah? Lah kalau Pak Umar bin Hafiz baca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin, masa iya mau dibenarkan, ya? Kemudian beredar video dari Pak Umar bin Hafiz yang matanya melotot-melotot, action, seakan-akan melihat kehadiran Nabi Muhammad SAW di majelisnya, ya. Masa mau dibenarkan? Lah kalau memang Nabi Muhammad SAW bisa hadir di majelisnya Umar bin Hafiz, dan Umar bin Hafiz bisa melihat Nabi, ya, kenapa nggak ngobrol sekalian, diajak Nabi ke depan, ya, diajak ke depan, diajak ngobrol, sampaikan syariat Islam. Ini langsung dari Nabi Muhammad SAW, kan begitu, hah? Tapi ada juga, ya, pembela-pembela Pak Umar bin Hafiz yang masih juga, ya, mencari celah untuk membela Pak Umar bin Hafiz. Katanya kan nggak pernah Pak Umar bin Hafiz mengaku didatangi Nabi, mengaku melihat Nabi. Iya, tapi dari actionnya Pak Umar bin Hafiz, matanya melotot-melotot, action, kemudian langsung membaca Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa maksudnya? Sampai jamaahnya angkat-angkat tangan, histeris. Coba. Jadi maksud actionnya Pak Umar bin Hafiz itu apa? Kalau bukan beraction melihat kedatangan Nabi. Ya, ini pertanyaannya saja sudah salah kaum muslimin. Ya, kalau sekedar mengkritik nggak ada masalah, disebut mengkritik, ya. Tapi kalau disebut menghujat, mencaci maki,
Mana hujatannya? Mana caci makinya? Ya, ini paham nggak menghujat, mencaci maki dengan mengkritik? Paham nggak bedanya? Ini pertanyaannya saja sudah tendensius kaum muslimin ya. Coba kita lanjut kaum muslimin. Allah yusallimna wa iyyakum min jami'il fitan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala bentuk fitnah. Ini zaman fitnah, tapi ketahuilah fitnah yang terbesar nanti akan datang, yaitu fitnatud dajjal. A'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kami rasa kalau masalah fitnah dajjal itu nanti yang paling gampang untuk tertipu dengan fitnah dajjal, ya, yang paling tergoda dengan fitnah dajjal itu ya para mukibin. Karena para mukibin itu yang paling gampang terpukau dengan klaim-klaim karomah. Kalau ada orang ngaku sebagai keturunan Nabi, ya, kemudian mengaku bisa mi'raj sehari 70 kali, percaya. Kemudian mengaku bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking, percaya. Kemudian ketika ada yang mengaku kalau suntuk di dunia, ya, Habib itu pergi ke surga. Nanti di surga suntuknya hilang, balik ke dunia lagi. Mukibin percaya. Ada yang mengaku bisa menurunkan rantai emas dari langit, Mukibin percaya. Ada yang mengaku bisa menurunkan hujan susu dari langit, Mukibin percaya. Apalagi, ya, masih banyak itu klaim-klaim dari Ba'alawi. Yang Mukibin itu ya percaya saja. Ya, karena mereka itu wali, mereka zuriat Nabi dan sebagainya. Ya, belum nanti fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal itu, ya apa yang nggak bisa dilakukan Dajjal? Semuanya bisa. Ya, kita minta hidupkan kakek-kakek kita, ya Dajjal bisa. Menumbuhkan tumbuhan langsung bisa. Ya, apapun yang kita minta, Dajjal bisa langsung penuhi. Nah, coba. Kalau klaim-klaim Habib saja langsung percaya, apalagi klaim-klaim Dajjal. Hah? Dimana Dajjal itu langsung terbukti. Kalau Habib ini kan cuma klaim-klaim. Coba Habib sekarang ini, yang ada sekarang ini, yang katanya wali. Ya, Umar bin Hafiz, Lutfi bin Yahya, siapa lagi? Wan Sehan, wali-wali Majedub itu. Ya. Coba kalau memang mereka itu klaim-klaimnya benar, suruh Nabi Muhammad SAW datang isi majelis mereka. Katanya kan sering ada pelantikan wali kutub, ya. Dan kalau pas pelantikan wali kutub itu Nabi Muhammad SAW katanya hadir. Coba sekarang hadirkan Nabi Muhammad SAW, ya, suruh memberikan penjelasan mana pemahaman yang benar, yang dibawa Ba'alawi, apa yang dibawa Wahabi, ya, atau yang dibawa sama persis Al-Irsyad, Muhammadiyah dan sebagainya. Suruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan kalau memang klaimnya benar. Kemudian melihat negara kita susah, hutangnya banyak, ya, suruh itu wali-walinya menurunkan rantai emas dari langit, ya. Coba untuk bayar hutang negara kita, katanya cinta NKRI. Masa iya NKRI banyak hutang nggak mau ikut bayar, ya kan? Ya itu kan cuma klaim-klaim, nggak ada sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan itu. Nggak ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Nggak ada Habib yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada Habib yang bisa mi'raj, yang bisa terbang. Nggak ada sampai sekarang. Ya. Sedangkan Dajjal itu langsung kaum muslimin. Ya. Begitu orang minta, langsung ada. Hah? Coba, apa nggak lebih gampang lagi jadi pengikut Dajjal kalau begitu? Ya kan? Ya. Jadi ya kami khawatir, ya, nggak memvonis, ya. Kami khawatir kalau melihat para mukibin yang begitu mudahnya percaya dengan klaim-klaim karomah dari Ba'alawi, bagaimana nanti dengan fitnah Dajjal? Itu loh kaum muslimin, ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Sayyidi Habib Umar pernah menasihati kita berkenaan dengan orang-orang yang mencaci ulama kita, mencaci para solihin kita, mencaci guru kita. Beliau menunjukkan bagaimana pewaris Nabi itu mewarisi rahmatnya Nabi. Pewaris Nabi mewarisi
rahmatnya Nabi. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang mencaci beliau? Bahkan orang yang membunuh sahabat-sahabat beliau, bahkan orang yang akan membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul nampak rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi akan dibunuh oleh seseorang, bahkan orang tersebut didoakan hidayah oleh Nabi, keturunannya didoakan hidayah. Bahkan dikisahkan kisah yang masyhur, ada salah satu musyrikin yang pura-pura masuk Islam, tujuannya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia ikut tawaf dengan Nabi dan para sahabat. Di badannya, di bajunya ada pisau yang ketika Nabi lengah, lalai, langsung dia akan tusuk dari belakang. Dan dia berjalan di belakang Nabi Muhammad persis. Sahabat nggak ada yang curiga, dipikir tawaf seperti yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah. Dapat kabar dari malaikat Jibril bahwa di belakangmu Fulan bin Fulan, di perutnya ada pisau, akan membunuhmu wahai Muhammad. Senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika udah mulai dilihat suasana udah menguntungkan, dia akan membunuh Nabi, mau mengambil pisaunya, Jibril mengatakan tuh sekarang dia mau bunuh wahai Muhammad. Langsung Nabi menoleh kepadanya. Ya Fulan, ditegur dengan senyuman. Oh, orang yang membunuh ditegur dengan senyum. Ya Fulan, ma tuhaddits bihi nafsuk. Ya, ini penjelasan dari Habib ini kaum muslimin. Ini lembut penjelasannya kaum muslimin, ya, beda sama Bahar Smith, Rizik Syihab, Hanifah Latos, ya, beda kaum muslimin, ya. Tapi justru yang lembut ini kaum muslimin, ini berbahaya kaum muslimin, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan inna minal bayan la sihron, ya. Sesungguhnya sebagian dari ya perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang indah itu adalah sihir. Ya, di mana perkataan yang lembut indah itu bisa menenggelamkan seseorang. Ya, bahaya kaum muslimin, ya. Orang bisa tidak terasa kalau dia ini tersesatkan, ya. Nggak terasa disesatkan. Beda lagi kalau penjelasan seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, Hanifah Latos. Mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang ya kasar, bahkan keluar kata-kata kotor, ya. Orang akan mudah sadar bahwa yang diucapkan itu nggak benar. Tapi kalau lembut seperti ini, orang nggak sadar kalau tersesatkan, ya. Dan Habib yang satu ini kaum muslimin, ya, ini juga berbahaya, ya, sama seperti yang lain, ya, suka menyebarkan cerita-cerita dongeng khurafat. Tapi bedanya ya orang ini metodenya, ya, cara bicaranya lembut, nggak seperti Bahar Smith, nggak seperti yang lain lah kaum muslimin yang banyak beredar video-video yang cerita tentang hal-hal khurafat, cerita-cerita tentang karomah. Kalau ini lembut orangnya kaum muslimin. Makanya ketika ditanya tentang YouTuber yang mengkritik para Habib, ya, kalau di thumbnailnya kita lihat ada gambarnya Harry Pras, ya. Habib ini nggak mencak-mencak. Ya, jawabnya nggak mencak-mencak, tapi coba kalau yang ditanya Bahar Smith, ya, Rizik Syihab, udah langsung keluar kata-kata kasar itu kaum muslimin. Tapi ya sekali lagi, justru yang lembut-lembut ini kaum muslimin menenggelamkan kaum muslimin nggak sadar, ya, karena melihat orangnya lembut, ya, padahal menyesatkan. Orang ini pernah, ya, di dalam videonya bercerita bahwasanya setiap pelantikan wali kutub Nabi Muhammad SAW itu hadir, datang ke pelantikan wali kutub itu, ya. Lah kalau memang Nabi Muhammad SAW itu bisa hadir menghadiri pelantikan wali kutub, kenapa nggak sekalian Nabi Muhammad SAW itu berbicara tentang syariat, ya, supaya apa? Ya supaya umat Islam di dunia ini ya semuanya sama mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak terjadi gontok-gontokan, para Ba'alawi nggak dikritik gitu loh. Tapi dengan mereka tidak bisa membuktikan, itu artinya apa yang mereka ucapkan itu semuanya dusta, ya. Kemudian pernah juga, ya, Habib yang satu ini cerita bahwa ada seorang Habib yang dia itu baru pulang dari surga, dipijit anaknya, di kakinya ada bau harum yang kata anaknya ini harumnya nggak pernah ada di dunia.
Dan ternyata itu adalah harum parfum dari surga. Coba kaum muslimin, ya. Apa nggak dusta itu namanya? Ya. Anaknya itu bisa mencium bau parfum yang ada di surga. Jadi artinya surga itu bukan hal gaib lagi bagi Habib ini. Sudah sama seperti Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, ya, ketika turun setelah Mi'raj, nggak ada itu para sahabat mencium bau parfum surga lah, dibawain buah-buahan dari surga lah. Nggak ada. Sementara Habib ini anaknya bisa cium bau surga. Coba. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kenikmatan surga itu nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah terbesit di dalam hati. Ya. Kenikmatan surga itu luar biasa. Tapi nggak berlaku bagi Habib itu. Karena Habib itu sudah terbiasa masuk surga. Ada Habib yang bosen di dunia, masuk surga. Ya. Kemudian di surga bosennya hilang, ke dunia lagi. Itu kan jelas klaim yang dusta. Ya. 1000%, bahkan 1.000.000% itu jelas kedustaan. Ya. Dan orang-orang yang mengkritik jangan disebut menghujat. Kalau memang bisa jelaskan, ya silahkan jelaskan. Buktikan kalau memang bisa. Ya, mengklaim Nabi Muhammad SAW bisa hadir lagi di sebuah majelis, ya, buktikan. Dan kami yakin tidak akan bisa membuktikan, ya, karena apa yang diceritakan oleh para Kabib Ba'alawi, ya, tentang karomah-karomah, tentang cerita-cerita yang macam-macam, yang Nabi Muhammad SAW hadir, yang bisa mi'raj 70 kali, menurunkan rantai emas dari langit, menurunkan hujan susu, bisa pergi ke surga, balik lagi ke dunia, itu semuanya adalah kedustaan yang tidak bisa dibuktikan. Dan semuanya itu haram bagi kita untuk mempercayainya. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.